misal dihadapin nih, kan di milih jurusan atau univnya. Halo teman-teman, kita dari Paradis Kreatif. Kesempatan kali ini kita mau ngapain sih? Jadi kita bakal sharing-sharing aja sih tentang dunia perkuliahan. Jadi kan sebentar lagi penerimaan mahasiswa baru kan bakal dibuka lah. Nah, banyak mahasiswa itu yang sebentar lagi bakal ujian. Ya, kayak SNM, SBM atau ujian mandiri atau yang lainnya. Betul banget. Nah, kita nih mungkin mau cerita dikit tentang sharing-sharing jurusan seputar kuliah yang mungkin kita udah jalani. Nah, sebenarnya lebih baik kita kenal dahulu. Aku sendiri Muhammad Zuba, biasa dipanggil Zuba, dari manajemen FEB UGM 2020. Berikutnya aku sendiri Gilang Rizka Malik dari Agribisnis di Universitas Diponegoro angkatan 2020. Kalau aku Fahmi Sabit Firdaus, biasa dipanggil Fahmi, dari Sistem Informasi Fasilkom Universitas Indonesia angkatan 2021. Nah, mungkin cerita dulu ya kali ya. Aku masuk di manajemen FEB UGM tuh lewat jalur UTUL. Tapi dulu aku juga ikut SBMPTN kan, atau ngikutin tes UTBK. Dimana aku di UTBK tuh ngambil pilihan satunya tuh SBM ITB, kan tau gak sih SBM itu kan kayak School of Business and Management kan. Yes. Nah, tapi keterimanya di pilihan keduanya yaitu di manajemen Undip. Tapi kebetulan juga di UTUL atau ujian mandirinya UGM aku tuh keterima di manajemen UGM. Jadi walaupun BTW kita nih dari Semarang, kita berdiri dari Semarang, dari satu SMA yang sama. Jadi aku tuh keterima di manajemen Undip sama manajemen FEB UGM. Tapi aku milih manajemen UGM karena mungkin udah bosen kali ya hidup di Semarang. Yes. Jadi kayak pengen merantau lah. Nah, kalau dari Gilang sendiri tuh dulu masuknya lewat jalur apa, terus gimana gitu kan? Jadi dulu aku itu masuk UDIP itu lewat jalur SBM. Dulu itu aku milih dua. Yang pertama itu agribisnis di UGM, yang kedua pilihan kedua aku di agribisnis di UNDIP. Nah, tapi kebetulan nilaiku ya segitu-gitu, tapi akhirnya aku masuk ke pilihan kedua yaitu di agribisnis UNDIP. Nah, kalau Fahmi gimana nih? Kalau aku kan dari yang lihat kan angkatannya 2020, tapi aku 2020 sendiri. Ya, padahal kita ini satu angkatan. Iya. Aku aslinya kan angkatan 2020 tuh udah terima SNM di UNS, UTBK UNS, tapi akhirnya keluar gara-gara ya nggak sesuai passionku lah gitu. Akhirnya tahun depannya yaitu tahun 2021 ngambil lagi di UI lewat jalur SIMA UI, yaitu Sistem Informasi. Ya gitu sih emang. Kalau emang sesuai mau nggak mau ya. Kalau nggak mau ulang pindah gitu. Benar sih. Oh ya, tadi kan disebut juga SNM. Jadi dulu aku juga dapat kuota SNM nih, tapi karena mungkin nilaiku gak bagus-bagus amat, jadi aku gak terlalu berharap di SNM. Jadi waktu SNM aku tuh naruhnya di yang tinggi-tinggi, di teknologi informasi sama aktuaria. Itu kayak bodoh banget tuh. Ya, sekalian nembak aja gitu ya. Iya, sekarang bodoh amat, mau keterima mau enggak ya udah gas aja dulu ya, jurusannya belakangan. Jadi kayak aku fokusin SBMPTN, ternyata juga SBMPTN alhamdulillahnya lolos di pilihan kedua, tapi juga aku ngikutin beberapa UM yang tadi udah aku sebut, aku keterimanya di UTUL UGM gitu. Nah, balik lagi nih, waktu kalian nih untuk jurusan tuh kalian pilih mateng-mateng atau gimana? Jadi kan tadi juga dibilang si Fahmi pilih jurusan, pastinya juga ada pemikiran kenapa dia akhirnya pilih jurusan. Nah, hal apa sih yang menentukan kalian pilih jurusannya sekarang dan apakah kalian menyesalinya gitu? Siapa dulu? Mungkin dari Fahmi dulu. Ya, aku dulu ya. Oke, itu dari awalnya aku angkatan 2020 itu kan masih bingung nih, pilih jurusan apa. Soalnya kan ya emang SMA itu main-main doang gitu. Iya. Gak pernah mikirin jurusan apa ke depannya gimana. Terus akhirnya ya itu sih aku targetnya masuk ke STAN. Nah, terus sebagai cadangan itu aku milih SNM di UNS tadi. Terus akhirnya tahun 2020 itu STAN-nya tuh tutup. Daftarnya tutup ya, gak ada corona soalnya. Ada corona jadi tutup. Terus ya akhirnya mau gak mau ya ambil yang tadi keterima SNM-nya di UNS. Terus dijalani selama beberapa bulan, ikutin ospek, ikutin perkuliahan gitu-gitu. Akhirnya ya aku nyadar gitu kalau itu bukan passionku. Terus akhirnya memilih untuk keluar dan tahun depannya nyoba lagi.
Oh, nyoba SBM ya di Ya. UI. Ya, nah itu nggak bisa SBM. Soalnya ada Oh, peraturan gitu. baru tuh. Tahun 2021 yang udah keterima SNM tahun-tahun sebelumnya itu nggak bisa ikut SBM lagi. Oh, gitu Ya ya. itu mau nggak mau kayak udah jadi pilihan terakhir tuh ikut simak kan ya. Iya, benar. Simak. Simak. Terus tahun 2021-nya kan daftar beberapa ujian mandiri sama kedinasan. Jadi kan kesannya nggak bisa daftar. Akhirnya aku daftar di STIS atau STIS. Terus ya akhirnya alhamdulillahnya aku terima di UI sama di STIS. Terus dengan beberapa pertimbangan dari orang tua sendiri, aku juga mikir-mikir akhirnya lebih milih di UI daripada di STIS-nya. Ya itu kenapa itu? Lebih memilih UI daripada milih STIS. UI daripada STIS-nya. Biasanya kan kadang orang tuh mikir kalau kedinasan tuh udah dapat penempatan kerja dan ya. misalnya auto PNS gitu. Nah, kenapa tuh? Itu soalnya sih ya gara-gara kedua orang tuaku juga merupakan PNS juga di suatu instansi di negara Indonesia ya. Ya. Dan sudah merasakan beberapa ya suka dukanya lah di instansi pemerintah gitu. Akhirnya lebih dipilihin di UI-nya. Oh, gitu. Mungkin kalau dari Gilang sendiri gimana? Kalau dulu sih Kenapa nyasar ke agribisnis? sebenarnya nggak nyasar sih karena itu memang nyasar ya? pilihanku dari awal. Dari awal juga sih. Dulu itu pas aku daftar SNM itu aku memilih peternakan ya, tapi kan SNM? ya SNM tapi kan pas itu aku tahu lah nilaiku pas-pasan jadi aku nggak masuk ke list SNMPTN itu. Oh Ya, iya. Ada setelah- peringatan-peringatan gitu ya. Ya, tapi aku tidak masuk ke situ. Terus akhirnya setelah beberapa bulan cari tahu, akhirnya aku itu menemukan sebuah jurusan namanya agribisnis. Jadi agribisnis itu aku yang milih dan juga dengan pertimbangan orang tuaku lah. Jadi kalau agribisnis itu nggak cuma jadi petani, tapi juga nanti kedepannya bakal jadi seorang pebisnis lah. Ya masih dalam bidang pertanian sih. Ya itu aku masuk lewat jalur SBMPTN. Nah gitu sih. Kalau Zuba gimana? Aku sendiri mungkin balik ke SMA lagi. Oh, kita dari SMA. Jadi aku sama Fahmi tuh kita tuh sekelas dan kita tuh dari jurusan IPA. Terus gimana sih aku bisa nyasar dari IPA ke sosum? Jadi aku waktu itu juga masih bingung kan. Apalagi juga tekanan. Mungkin aku nggak bisa bilang tekanan ya kayak orang tua tuh pengen ya biasalah orang tua tipikal orang tua Asia gitu kan. Pengen anaknya tuh kalau gak kedokteran ya mau kemana lagi gitu loh. Ya, betul. Juga melihat dari mas-mas buku yang pada kuliah kedokteran, tapi kan melihat kalau aku merasa kalau aku bisa kuliah di kedokteran tuh kayak gak passion. Jadi aku masih mikir-mikir lagi. Jadi itu dulu masih mikir mau masuk. Intinya aku tuh pengen yang ada teknologinya, ada bisnisnya, ada keuangannya. Gitu. Jadi aku mikir kalau nggak teknologi informasi, sistem informasi, manajemen, dan kalau nggak ya sebenarnya ilmu ekonomi gitu kan. Nah, dan juga nih gara-gara corona sebenarnya aku bisa masuk Linjur tuh gara-gara corona. Jadi sebelum ada pengumuman bahwa waktu ujian apa tuh UTBK ya? Iya, kan UTBK. ada TPS, potensi skolastik sama sebenarnya TKA. Jadi dibagi dua ya. Di tahun kita tuh waktu TKA tuh nggak ada. Jadi kayak yang aku awalnya tuh belajar IPA sama IPS jadi kayak kerasa lebih meringankan ya. lebih ringan lah. Aku ngambil TPS, ujiannya TPS doang ya udah. Mungkin juga buat corona beberapa orang waktu tahun itu mungkin ngasih dampak yang buruk kan. Tapi menurutku buat beberapa orang satu sisi itu pandemi corona tuh bikin Ada baik sama ada buruknya. baiknya betul. Kayak aku bisa masuk tuh mungkin juga gara-gara corona mungkin gitu. Iya sih aku juga gitu sih. Dulu pas aku tryout itu aku tidak susah lah untuk ngerjain TPA karena emang basicnya susah untuk belajar kayak IPA atau matematika dan lebih fokus ke belajar TPS. Nah ternyata ada kabar baik lah di tengah-tengah aku belajar itu ternyata hanya ada TPS saja. Ya alhamdulillah lah mulai sedikit terbantu untuk akhirnya aku bisa masuk ke SBM lewat jalur TPS itu kan lebih gampang itu. Iya benar. Aku juga nggak tahu nanti kalau misalnya ada TKA atau kayak Wah, ikutnya berarti bingung gitu. IPC ya, IPC tapi yang campuran tuh. Ya, Nah itu. yang untuk lintas jurusan ya. Soalnya aku sendiri juga bingung sama diriku sendiri karena aku tuh maunya apa. Tadi kayak yang satu tuh di jurusannya tuh di IPA, sebenarnya di sosum kan. Ya, itu. Nah akhirnya mantep ke sosum setelah ya kayak ngomong ke diri sendiri pengennya apa, kedepannya mau apa. Apalagi di manajemen kan nanti ada kalau nggak salah tuh ada 4 konsentrasi: operasional, human resource atau sumber daya manusia, financial atau keuangan, satunya pemasaran atau marketing. Jadi aku juga tertarik ke dunia investasi, saham gitu-gitu, obligasi, keuangan. Jadi mungkin manajemen lebih cocok buat aku ke depannya gitu. Dari aku gitu, mungkin yang lain mau cerita apa nih?
dari jurusan sekarang kayak mungkin ngejalaninnya tuh sekarang enjoy atau enggak, nyesel atau enggak gitu. Dari Gilang mungkin, apalagi selama online gini kan, kita juga jarang ketemu teman. Mungkin suka dukanya ya, kurang lebih gitu ya. Suka duka dari jurusan sekarang online. Apalagi kan di manajemen atau di sosum mungkin nggak ada praktikum ya, mungkin. Ya itu. Agribisnis masih ada praktikum. Jadi kalau jurusan IPA, kalau IPA kan, jadi fun fact ya, kalau agribisnis itu jurusan itu ada IPA-nya, ada IPS-nya. Nah itu ternyata baru tahu setelah masuk agribisnis dan aku kaget gitu. Jadi mungkin sukanya ya karena kuliah online itu bisa lah kita nyambi kegiatan lain. Jadi aku juga selain kuliah aku juga bikin bisnis, dan selama bikin bisnis itu aku juga bisa ngurus perizinannya dan lain-lain, dan bisa nyambi kegiatan lain lah. Mungkin sisi positif dari kuliah online itu sih, bisa nyambi kegiatan apapun yang kiranya sesuai lah dengan apa yang kita sukai. Dan mungkin sisi yang nggak aku sukai itu karena kuliah online itu menuntut kita juga untuk praktikum secara online. Jadi kayak kita terpaksa ketemu sama teman kita yang mungkin jauh atau mungkin belum pernah ketemu sama sekali. Dan praktikumnya itu kadang nggak masuk akal sih. Nggak masuk akal tuh gimana? Iya, jadi kadang kayak benar-benar praktikum pakai, misalkan ada praktikum pakai hewan. Nah itu kita harus benar-benar pakai hewan, beli sendiri dan tidak disediakan oleh kampus. Nah itu kan terlalu memberatkan mahasiswanya gitu. Ya mungkin itu sih suka dukaku dalam menjalani perkuliahan online. Nah kalau Zube sendiri gimana? Kalau aku online atau offline aku bingung nih. Aku jadinya nggak bisa ngebedain tuh aku lagi liburan atau lagi kuliah gitu. Kadang juga ya biasa lah kalau online gini biasa lewat Zoom gitu kan. Kadang off cam, kadang ditinggal tidur, kadang bahkan ditinggal pergi gitu loh. Jadi kayak itu. Jangan ditiru. Ya jangan dikurang-kurangin lah kalau bisa lah ya. Betul. Jadi bikin belajar gak fokus, tapi juga yang udah disebut sama Gilang tadi kalau online kayak kita tuh punya banyak waktu buat mungkin eksplorasi ke diri kita sendiri gitu. Mungkin dari Fahmi sendiri selama online di sistem informasi ini gimana? Kalau aku kebanyakan megang komputer harusnya. Ini fun fact juga ya, ini kita bertiga tuh jurusannya sama-sama kayak ada manajemennya gitu. Oh iya. Sistem informasi juga ada manajemennya juga. Gak cuma coding, gak cuma coding juga. Oke, mungkin suka duka dari pembelajaran online ya. Dari sistem informasi sendiri itu juga sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu pengaruh lah sama adanya sistem online ini. Kayak yang lain juga. Terus sukanya sih mungkin ya tadi ya kayak gara-gara online kita bisa lebih mengeksplorasi diri kita lebih jauh. Selain dari kuliah ya mungkin bisa ngikut kegiatan-kegiatan kayak yang lain kayak organisasi atau volunteer. Soalnya kalau kita kuliah offline itu kan kayak terbatas dari ruang dan tempat, ruang dan waktu gitu. Oke, terus mungkin dari dukanya sih, dukanya kalau online itu kita tuh lebih kayak kurang fokus gitu sama ke perkuliahan. Betul. Soalnya kan kayak tadi juga di samping juga menjadi salah satu kayak apalagi pas ujian. Pas ujian bisa ngapain tuh? Ya kadang kita bisa ketemu sama teman kita, kerja sama bareng ngerjainnya. Tapi nggak boleh. Jadi nggak fokus terus ya mungkin nggak bisa ketemu sama teman sih itu. Iya sih itu. Apalagi aku sendiri di manajemen yang harusnya kebanyakan ngobrol sama orang, presentasi di depan orang, jadinya kita harus presentasi di depan kamera nih di Zoom gitu ngobrol. Jadi kayak interaksi atau fisikalnya itu interaksinya kurang organik lah kalau sama temen gitu. Tapi bukan untuk kemungkinan kita tapi kayak gitu jadiin alasan kalau kita tuh nggak bisa bersosialisasi juga. Satu lagi sih mungkin kekurangannya, kita nggak dapat uang saku. Nah itu ya mungkin dapat tapi sedikit lah, sedikit banget dari porsi yang seharusnya. Tapi kan kamu enak deket Undip tuh. Kalau aku kan kami di Jakarta. Di walaupun Jogja Semarang deket, tapi ya kadang aku masih banyak di Semarang. Aku mau nanya nih, kalian ada nggak sih kayak setelah menjalani kan di semester berapa? Kalau kan semester 3 ke 4 semester 3. Kami semester 1 ke 2. Maba. Kecil. Selama kalian menjalani perkuliahan ini, kalian kayak mulai merasa jenuh gak sih? Atau mungkin merasa kayak salah jurusan atau apa gitu? Mungkin dari kami sendiri. Dari aku, yang masih karena aku soalnya masih maba ya, kayak masih belum merasakan kayak suka dukanya lebih jauh gitu. Oh iya benar. Belum tahu seluk-beluknya jurusan tersebut gitu. Kalau soal jurusan apa tadi? Harapan jurusan. Iya. Resahan. Apakah salah jurusan? Apa emang menikmati? Ya, gitu.
Oh, sebelumnya kan aku udah salah jurusan ya, udah pernah. Oh iya. Betul. Semoga jangan lagi salah jurusan. Iya bisa ngulang lagi anjir. 2 angkatan. Jadi ya lagi memperdalam aja sih jurusannya. Terus juga kalau kan tadi kan aku milih sistem informasi kan jurusan pilihan pertama. Nah mungkin ya insya Allah jadi pilihan pertama juga sih di hati aku. Siap. Kalau dibilang gimana? Mungkin apa ya, masih enak sih agribisnis itu karena bisa dibilang masih santai lah untuk perkuliahan. Makanya aku kadang bisa nyambi, bahkan bisa aku tinggal kuliahnya, tapi tidak boleh ditiru. Keresahannya mungkin kalau dari agribisnis sendiri itu teman-temannya itu kan masih banyak yang dari jauh-jauh sih. Terus komunikasinya juga sulit, apalagi kan kebanyakan praktek yang offline itu kalau di jurusan agribisnis. Mungkin itu sih kekurangan atau keresahan aku sih selama perkuliahan online di jurusan agribisnis ya. Ya berarti kurang prakteknya. Yes. Atau prakteknya kurang maksimal. Terbatas. Kalau Zuba gimana? Kurang lebih sama tapi agak beda sih. Di manajemen sendiri kan kita tuh sedikit kebanyakan tuh belajar teori gitu. Yes. Teori bisnis, cara kayak organisasi, tapi terbatas di cara praktiknya tadi. Jadi kita mau nggak mau harus atas gitu kesadaran sendiri, Yes. entah itu dengan ikut organisasi, bikin bisnis. Jadi kalau di manajemen ya menurutku kan itu terlalu luas kan Lingkupnya. Jurusannya terlalu luas. Jadi kita mau nggak mau tuh harus mengeksplorasi diri kita sendiri. Apa sih bakat kita tuh di mana? Jadi saking luasnya itu kita jadi bingung dan kayak gitu udah, apalagi banyak saingan kan di manajemen tuh kayak mungkin kalian sering dengar kalau misal konsentrasi manajemen di sumber daya manusia itu bakal saingan sama jurusan psikologi, operation sama teknik industri, terus financial tuh bakal sama anak akuntansi, terus yang satunya tuh apa yang belum aku sebut? Jadi kayak jurusannya tuh mempelajari semua gitu ya? Iya kayak jadi nggak dalam banget, jadi kayak kalau mau dalam ya atas kesadaran diri kita sendiri, entah itu kalian bikin bisnis, ikut organisasi sini, ikut ambil kursus gitu-gitu. Nah, menurutmu jurusan yang kamu pilih itu tepat atau enggak? Maksudnya sesuai dengan apa yang kamu inginkan atau enggak itu? Menurutku tepat, tapi aku sendiri tuh belum bisa ngelolanya itu, Iya. Kayak masih mencari aku maunya mau kemana, nanti fokusnya kemana. Kayak mungkin bakal lebih aku banyak belajar itu di keuangan gitu-gitu, di usaha investasi. Terus keresahanku lagi tuh ya, cuman jangan cuma ngandelin kalian tuh belajar dari buku, jangan cuma teori. Karena itu juga teori itu masih salah. Kalau aku gitu. Oke, mungkin aku mau nanya lagi nih, kayak mending tuh kalian misal dihadapin nih, kalian mending milih jurusan atau univnya. Kalian prefer mana? Mungkin nanti aku jawab terakhir aja. Aku dulu aja ya? Oh boleh. Kalau berdasarkan pengalamanku ya. Tapi kamu keterima di itu anjir, unik lebih bagus. Bukan lebih bagus sih, kayak mungkin lebih namanya lebih terkenal. Ada terpandang lah mungkin. Iya. Top 3 lah, bisa bilang top 3 lah ya. Kalau aku sih milih jurusannya. Soalnya kan kenapa tuh? Gimana ya? Kalau kita menjalani sesuatu yang nggak sesuai dengan passion kita kan jadi kayak ada suatu perasaan yang nggak enak gitu. Setengah-setengah juga. Terus kalau kita lebih mementingkan universitas gitu, ya emang penting sih universitas buat nyari relasi ya, juga. Biasanya kan kalau ada lowongan pekerjaan memandang dari universitas terpandang gitu. Yes. Dan juga mungkin bisa dari relasi yang juga. Berarti Fahmi sendiri itu ya mungkin lebih milih jurusannya daripada univ. Gitu atau gitu? Bener sih, tapi kayak tadi sih univ penting juga, tapi jurusan lebih penting. Oh gitu ya. Jadi kalau misal udah dapat univ bagus, jurusan bagus ya kenapa enggak gitu. Nah kalau dari Gilang sendiri gimana? Kalau dihadapin sama pilihan, kamu tuh diterima di jurusan yang kamu pengen, tapi di univ yang nggak kamu pengen, sementara yang satu tuh di univ yang mungkin terpandang gitu, tapi jurusannya nggak kamu pengen. Ya kalau bisa sih jurusan yang sesuai pilihanku dan universitas yang bagus. Wah terlalu idealis. Ya. Tapi kalau aku sih lebih milih jurusannya sih, karena dimanapun kita belajar pasti ya ilmunya pasti sama lah ya, kurang lebih sama. Tapi mungkin dari metode pembelajarnya yang berbeda atau relasi dari universitas yang berbeda. Tapi aku prefer ke jurusan sih, karena ya kita kan yang menentukan sendiri. Kita mau kemana, ke masa depannya nanti mau gimana, tergantung jurusan kita sih, bukan tergantung universitas kita.
Karena lebih jurusan itu lebih menentukan diri kita itu seperti apa, bukan universitasnya itu. Kalau aku mungkin agak beda sedikit ya. Menurutku tergantung ke kaliannya lagi. Kalian tuh lebih penting apa? Kayak misal tujuan kalian tuh mau cari relasi sebanyak-banyaknya sebagus-bagusnya. Mungkin di univ yang lebih bagus tuh bisa memfasilitasi kalian lebih gitu dibandingkan mungkin di univ yang lain. Tapi bukan berarti univ yang lain tuh buruk. Tergantung diri kita sendiri kan. Tadi kayak kita bagaimana cara kita bakal berkembang gitu loh. Mungkin di univ yang lebih baik bakal ada fasilitas yang lebih, tapi juga jurusan juga penting. Kayak misal kalian mau jurusan pengen jadi kedokteran, ya udah univ itu gak penting menurutku. Yes. Kan intinya nanti akhirnya kalian jadi dokter kan gitu. Jadi tergantung diri kalian. Jadi univ juga penting, jurusan juga penting, tergantung tujuan kalian ke depan gitu. Yes, betul banget. Oh iya, aku mau nambahin lagi kan kayak gitu juga pasti ada pertimbangan kan dari orang tua gitu antara milih jurusan univ, entah tuh univ yang deket rumah biar lebih murah, jurusan keinginan orang tua. Tapi udah aku bilang kalau mungkin orang tua aku dulu juga pengennya aku kedokteran gitu kan, tapi mungkin setelah negosiasi dengan orang tuanya ya gitu tetap support gitu aku diambil manajemen. Nah kalau dari teman-teman yang lain gimana? Apakah ada pro dan kontra gitu waktu memilih sama orang tua? Gitu. Ini dari Fahmi dulu. Dari aku sih, kalau dari orang tua nggak ada sih. Orang tua mau bebasin aku pilih jurusan apa aja, terus universitas mana aja gitu. Ya, tapi yang penting harus dipertanggungjawabkan. Iya, dipertanggungjawabkan. Pilihanmu itu kedepannya apa? Gimana gitu. Kalau aku sih, kalau pas memilih jurusan kemarin ya, itu aku emang diskusi sama orang tua aku. Karena mereka ya mungkin kan lebih berpengalaman juga. Dan diskusi akhirnya menemukan agribisnis itu. Karena mungkin prospek pekerjaannya juga lebih luas lah lingkupnya. Jadi bisa nanti mungkin di masa depan bisa memberikan pekerjaan untukku lebih bagus lagi dan lebih baik lagi. Iya, benar sih. Soalnya gimana ya? Pasti banyak juga kan orang teman-teman di luar sana yang mungkin mau ngambil jurusan ini tapi nggak dibolehin orang tua. Mungkin juga mau kuliah di luar kota juga di luar orang tua. Jadi kuncinya kalian tuh perlu kayak ngobrol gitu. Diskusi bareng sama gitu. orang tua. Jadi biar nggak ada konflik lah. Yes. Kayak aku kan terima di UNIF juga di UGM, jadi kayak alasan aku milih di UGM ya alasan biar lebih mandiri gitu, alasannya gitu biar ya walaupun mereka beberapa dari kayak kadang beda pendapat juga gitu, tapi tetap harus diobrolin. Yes. Jadi kalian tuh perlu minta restu juga. Ya, restu orang tua itu penting. Iya. Sebelum milih jurusan juga tuh kan belum ujian doa. Ya, Oh iya, berarti ngomong kayak ngobrol-ngobrol mengenai ujian, kalian tuh persiapannya gimana sih? Waktu ini kan udah aku SBM, SIMAK nih. Ya. Kalau aku sih dulu belajar SBMPTN itu awalnya dari les-lesan lah. Terus kemudian kan pandemi menyerang Indonesia, akhirnya kita semua harus belajar dari rumah. Akhirnya aku harus belajar dari tryout. Aku ikut tryout setiap hari, bahkan hampir setiap hari itu ikut tryout. Akhirnya kan terlatih itu otaknya dan cara berpikirnya itu gimana untuk mengerjakan soal-soal dalam SBM itu. Nah, kalau Fahmi gimana? Ini kan kami one and only SIMAK ya. Oh iya. Ujian mandirinya UI SIMAK. Ya, gimana itu? Aku kan pas tuh kayak ngulang lagi lah tadi, ngulang lagi terus akhirnya nggak memilih untuk tidak ikut les-lesan gitu. Aku lebih milih belajar sendiri. Soalnya kan cara belajar orang beda-beda tuh. Yes. Nah, aku belajar sendiri dari internet gitu. Terus ada juga latihan soal dari buku-buku. Terus aku juga bikin ada sebuah study group gitu lah sama teman-teman gitu. Oh iya, penting itu. Ada teman yang tujuannya sama untuk lolos dia. Gitu aja. Istilahnya bisa sharing-sharing lah. Iya, sharing bantu. Bisa nih, nggak bisa nih. Yeah. Si A ternyata bisa. Kalau aku sih dulu ya sama sih ikut. Beda. Aku ikut les-lesan, tapi kan dulu tuh belajar les-lesan tuh masih belajar IPA gitu. Sementara aku juga IPS tuh belajar sendiri. Tapi ternyata alhamdulillahnya tadi yang tadi disebut juga kalau TKA ya namanya akademi dihilangin, jadi aku bisa fokus ke TPS. Jadi mungkin pesan nih buat ke teman-teman di rumah yang mungkin lagi berjuang, lagi bingung mau nentuin jurusan apa, atau bahkan ada yang mau mulai nih buat tahun 2022. Apa? Kami dulu mungkin. Aku dulu. Iya, ya belajar dengan giat, terus jangan lupa tadi juga diskusiin sama orang tua tentang jurusan-jurusan yang dipilih. Terus juga jangan lupa berdoa kepada yang di atas. Yes. Terus sebagai salah satu
aku bisa masuk ke UI sih. Doa. Juga jangan lupa kalau udah masuk ke jurusan atau universitas yang diinginkan tetap konsisten. Pasti komah gitu. Bukan Jangan tiba-tiba ditinggalkan. awalnya sholat 2 Religiusnya jangan ditinggalkan. Tiba-tiba udah ya nggak jadi lagi. Banyak kejadian sih kayak gitu. Oke, kalau Gilang gimana? Mungkin kalau aku, kalian harus pertimbangin matang-matang lah pilihan kalian dalam memilih jurusan. Jadi jangan seenaknya sendiri. Apalagi banyak nih kasus teman-temanku yang milih jurusan itu ikut-ikut temannya. Oh iya. Nah, itu kadang tidak sesuai dengan minatnya. Akhirnya yaudah kuliah males-malesan, malah membuang uang orang tuanya. Iya, itu. Waktu dan tenaga lah. Ya. Uang juga. Coba gimana nih? Aku pesanku ya semangat berjuangnya, terus juga dipertimbangin matang-matang kayak kamu ke depannya mau apa. Ini lebih kenal sama diri sendiri lah. Terus dan jangan lupa berjuang gitu. Gas aja dulu, curhatnya belakangan. Asia. Mantap. Ngapain gini-gini anjir. Mungkin itu aja dari aku. Semangat berjuangnya buat teman-teman yang mungkin lagi berjuang dan juga ngerasa salah jurusan. Intinya lakukan yang terbaik dan jangan berkecil hati kalau misal kalian ngerasa tuh salah jurusan, ngerasa ini tuh bukan passion kalian, tapi bahkan pas milih jurusan yang diinginkan malah nggak keterima, terus akhirnya malah menyerah dan jurusan yang lain yang mungkin tidak sesuai dengan passionnya. Ya, tapi mungkin, terpaksa masuk universitas itu. Ya mungkin itu udah takdir ya, jadi kayak berjuang aja menjadi orang yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Yes. Gitu. Dari Fahmi mungkin ada apa? Ada tambahan ya kan ini bentar lagi mau pendaftaran SNM nih kan. Oh iya. Jangan lupa untuk daftar ya. Ya. Tapi kalau nggak daftar juga nggak bisa ada pengumuman. Oh iya bener. Ya, itu. Data jangan lupa, jangan sampai kalian tuh salah isi data, itu fatal banget ya. Udah belajar banyak ternyata salah isi data. Kasihan. Bukan kasihan lagi itu, ngapain coba. Ya udah, mungkin sekian dari mungkin sharing-sharing kita, mungkin bisa dilanjut di episode berikutnya. Dan mungkin kalau ada pertanyaan, mungkin pertanyaan lebih ke personal atau tanya ke jurusan masing-masing, bisa lewat DM yang udah ada di bawah, DM IG udah disertain di bawah. Terus juga kalau ada saran mau bahas apa, bisa tulis di kolom komen ya. Yes, komen di bawah. Oke, dari kami cukup sekian. Terima kasih selama menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dah. See you.